Ibu, selamat datang di acara webinar Simply Dots, Distribution Challenge How to Fight the Giant in Digital Era. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar hari ini ya. Walaupun kita sudah di pertengahan bulan ya, dan kita melihat up and downs bisnis di belakang hari ya, belakangan ini, tapi kami melihat bahwa Bapak Ibu juga masih sangat semangat untuk join di webinar hari ini dan datang on time sehingga kita bisa melaksanakan webinar ini juga bisa sesuai dengan schedule-nya. Bapak Ibu, salam kenal, saya Ade Sasmo, saya National Sales Manager di Simply Dots yang hari ini akan memandu jalannya acara webinar kita ya hari ini bersama dengan speaker terbaik kami yang sudah kami pilihkan untuk Bapak Ibu hari ini. Beliau adalah seorang IT manager di salah satu company distribution bisa dikatakan terbesar di Jawa, dan juga jalur distribusinya ada di mana-mana, bahkan juga di luar Jawa, ya, menghandle puluhan prinsipal, ribuan workforce di Indonesia, dan tentunya beliau juga adalah salah satu customer loyal dari Simply Dots. Hari ini kita bakalan ngebahas bagaimana kita sebagai pemain di bisnis sejenis, distribution tentunya, juga di skala medium, small, mikro, ataupun enterprise, yang hari ini makin sulit berkompetisi di market. Banyak aja gitu ya kendalanya, ada aja gitu kendalanya. Nah, hari ini kita bakalan sharing-sharing bersama speaker kita yang luar biasa yang hari ini jauh-jauh kita impor ya. Jauh-jauh kita impor dari Bandung untuk bisa mengisi sesi hari ini. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Billy untuk bisa open cam dan boleh dibantu pin dari tim kita, host kita, boleh dipin Pak Billy dan saya di slide. Silakan Bang Didi. Oke, halo selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya Bu Ade dan terima kasih kesempatan dari tim Simply Dots yang sudah diberikan dan kepercayaan untuk menjadi narasumber atau jadi keynote di acara webinar siang ini. Dan terima kasih juga untuk waktunya dari teman-teman sudah meluangkan waktu untuk join di acara webinar siang ini. Semoga di acara siang ini bisa memberikan insight untuk kita semua dan untuk saya pribadi juga menambah pengetahuan, networking, dan juga teman-teman dari semua yang join di webinar ini. Luar biasa. Gimana kabarnya Pak Billy? Baik, Bu. Lihat kabarnya Pak. Bandung hujan, mendung? Bandung hujan aja nih tiap hari, tapi tumben hari ini belum sih. Oh, mudah-mudahan nggak hujan dulu ya Pak, soalnya akan mempengaruhi mood kita hari ini ya, Pak Billy. Hari ini Pak Billy, anyway saya mau ucapin makasih banyak Pak Billy udah join juga, sudah bersedia Sama-sama, thank you. narasumber kita. Kepercayaan juga untuk bisa ngisi di acara hari ini ya. Ya, Pak Billy, anyway hari ini kita bakalan santai-santai aja diskusinya Pak Billy, mungkin seperti rundown-nya kita diawali dari Pak Billy untuk sharing-sharing terkait dengan materinya, lalu nanti ada beberapa pertanyaan buat netizen kami yang sudah hadir hari ini juga jangan lupa persiapkan pertanyaannya, karena kita bakalan lebih banyak diskusi ya Pak Billy ya, sehingga webinar ini jadi bakalan seru. Nah, ya, untuk mempersingkat santai aja. Siap. Untuk mempersingkat waktu Pak Billy, ini saya langsung saja stage on you Pak Billy. Oke, terima kasih Bu Ade kesempatannya. Oke, selamat siang semuanya. Saya coba screen share. Oke, kita relax aja untuk pembahasan di siang ini. Saya akan sharing sedikit perihal pengalaman dan tren distributor yang sekarang ada. Jadi, sorry, screen share-nya udah ada Bu ya? Sudah aman banget Pak Billy. Siap. Oke, dari judulnya ini ada, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, How to Giant Fight in the Digital Era. Jadi, kebetulan saya bekerja di salah satu distributor yang cukup besar di Pulau Jawa, yaitu di distributor FMCG. Nah, mungkin saya bisa berbagi pengalaman di sini, bagaimana menghadapi tren digital era yang sekarang sedang berjalan. Oke, kenalkan, nama saya Billy Wirawan. Hobi saya di traveling, sport, dan kuliner.
dari background pendidikan, saya dulu kuliah di LP3 Tasikmalaya dan juga di STIM Ambik Bandung. Dan untuk pengalaman kerja, saya pernah jadi developer di Bank HSBC, terus jadi developer juga di Surya Donasin. Kebetulan saya meniti karir cukup lumayan lama di Surya Donasin ini, mulai dari developer, supervisor developer, asisten manager, dan sekarang sebagai IT manager di Surya Donasin. Nah, mungkin dari teman-teman juga nanti bisa kontak untuk nambah networking kita, atau ada yang mau sharing-sharing, tanya-tanya, boleh kontak LinkedIn saya di sini atau di beberapa sosmed saya yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materinya. Jadi, distributor itu apa sih? Nah, distributor itu adalah sebuah rantai pasokan distribusi. Di sini kita akan bahas sedikit perihal background distributor itu sendiri. Distributor sendiri itu terbentuk dari suatu siklus untuk membentuk rantai pasokan yang dimulai dari pabrik, lalu ke distributor, nanti dari distributor akan di delivery lagi sampai ke toko-toko atau sampai nanti dibeli lagi sampai ke end user. Nah, distributor juga di sini memainkan peranan penting dalam bisnis. Distributor sendiri ada bermacam-macam. Dimulai dari ada distributor yang khusus makanan, ada distributor pakaian, ataupun distributor lainnya, bergerak di bidangnya masing-masing. Nah, di sini sebuah distributor diwajibkan untuk menjangkau pasar secara efisien dan mendistribusikan barang-barang yang dipercayakan oleh supplier yang dipegangnya secara cepat, tepat, dan efisien. Nah, di sini saya akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu distributor FMCG. Apakah distributor FMCG itu? Distributor FMCG itu adalah kepanjangan dari fast moving consumer good. Jadi di sini lebih banyak bergerak di bidang tentang makanan, kosmetik, minuman, ataupun dan lain-lainnya. FMCG ini lebih banyak ke kebutuhan sehari-hari yang kita kenal. Nah, lalu apakah peranan penting dari distributor dalam rantai pasokan pendistribusian sebuah barang? Jadi kita tahu sekarang ada yang namanya pabrik atau ada supplier atau prinsipal yang dibilangnya. Nah, sebuah pabrik itu biasa atau supplier itu spesifik, misalnya salah satu yang kita distribusikan itu misalnya ada produksi caplang, atau ada distribusi, teman-teman mungkin pernah dengar yang kita distribusikan itu ada Sari Enesis, itu Adem Sari. Itu nanti mereka akan produksi, salah satu suppliernya mereka akan memproduksi makanan ataupun minuman. Nanti dari situ mereka akan dimanufakturkan, diproduksi di pabrik, lalu nanti dari pabrik itu sendiri akan melakukan distribusi ke distributor. Nah, distributor di sini memiliki peranan untuk menjembatani produsen dan juga konsumen. Jadi sebuah distributor itu berada di layer tengah untuk mendistribusikan sebuah produk dari pabrik sehingga bisa dinikmati oleh end user ataupun end customer sehari-hari. Nah, dari distributor di sini nanti distributor akan melakukan pendistribusian lewat salesman. Nanti dari salesman akan melakukan penawaran ke toko-toko, lalu dari situ nanti dari retailer itu akan mendistribusikan dari toko-toko, nanti pembeli akhir atau consumer end user itu akan melakukan pembelian ke toko, grosir, warung, itu ada berbagai jenis. Itu kita kenal sebagai channel customer. Jadi dari situ kita bisa menikmati sampai dengan rantai pasokan terakhir. Distributor di sini memiliki peranan untuk mengelola pengelolaan stok secara baik itu di toko ataupun di distributor yang sendiri. Kita mengenal ada istilah yang namanya itu buffer stock. Jadi buffer stock itu stok yang harus dimiliki untuk melayani permintaan dari pasar sehingga kita tidak mengalami low sales ataupun kosong barang, kalau istilah yang bahasa yang lebih simpelnya. Lalu sebuah distributor juga dituntut untuk melakukan efisiensi cost, karena margin distributor itu sebenarnya tidak sebesar margin dari si supplier atau pabrik. Jadi di sini kita dituntut untuk mengoptimalisasi pengiriman, penagihan, pasokan rantai pengiriman secara cepat dan efisien sesuai dengan tuntutan dari prinsipal dan juga pasar itu sendiri. Lalu distributor juga di sini memiliki peranan untuk
mempromosikan barang dan meningkatkan penjualan yang diharapkan oleh si pabrik. Karena pabrik sendiri itu memiliki target untuk setiap distributor, misalnya setiap tahun harus ada growth atau pertumbuhan target pencapaian berapa persen. Contoh, kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2025. Itu kita akan ada target pertumbuhan untuk penjualan dari tahun lalu berapa, ada peningkatan untuk tahun berikutnya itu sekian persen, misalnya dari 12%. Nah, dalam pencapaian itu akan ada banyak strategi yang dilakukan untuk melakukan peningkatan penjualan, lalu peningkatan mutu untuk customer satisfaction dan hal-hal lainnya. Lalu di sini sebuah sales distribution memiliki siklus yang dimulai dari sales order. Sales order ini adalah orderan yang didapatkan dari toko-toko ataupun dari pelanggan kita ke distributor. Di orderan-orderan itu sekarang pintunya macam-macam. Ada yang masuk lewat SFA oleh salesman sendiri yang datang ke toko, terus ada yang lewat B2B. Kalau B2B itu kita lebih mengenal, misalnya bisnis secara kita beli dari pelanggan itu lewat modern trade, semacam kayak Indomaret, terus ada teman-teman kalau nggak ada Transmart, Hero, Ramayana, ataupun yang lain-lainnya. Itu adalah kita mengenalnya lewat bisnis B2B, nanti dari mereka akan melakukan orderan juga ke distributor. Lalu dari sales order itu nanti yang sudah masuk ke kita, biasanya distributor akan melakukan verifikasi dalam proses invoicing ini. Di proses invoicing ini ada beberapa yang diverifikasi. Biasa yang diverifikasi itu kredit limit tokonya, ketersediaan barang, ataupun hal lainnya. Dari proses invoicing ini akan dilakukan pengiriman, dan jika ketika ada pengembalian barang atau return, itu juga masuk ke siklus distributor. Nah, jika ada yang berhubungan dengan pengembalian tapi tidak berhubungan dengan stok, itu akan menimbulkan kredit atau debit note di sini. Nah, lalu sebuah distributor juga dituntut untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan data biaya-biaya sales untuk secara efektif dan efisien, sehingga bisa mendistribusikan secara lebih efektif. Oke. Nah, setiap salesman di sebuah distributor itu rata-rata akan memiliki standarisasi apa yang disebut dengan BCP atau Basic Call Procedure. Jadi setiap salesman itu atau setiap distributor akan memiliki Basic Call Procedure, proses apa aja yang dilakukan oleh setiap salesman ketika visit ke toko. Karena secara basic salesman itu sekarang akan melakukan visit ke toko, melakukan penawaran barang, melakukan penagihan. Di sini proses pertama yang dilakukan di dalam proses BCP itu yaitu review plan. Proses review plan ini adalah apa? Jadi setiap salesman nanti setiap harinya akan mempunyai target untuk kunjungan ke toko A, B, C. Jadi setiap itu akan dilakukan settingan untuk visit ke toko, atau ada yang bilangnya biasa itu schedule visit, ada yang bilangnya juga rencana kunjungan kerja atau register visit plan ke outlet. Nah, dari setelah review rencana kunjungan ini dibuat, nanti salesman akan melakukan visit ke toko, lalu di toko itu akan melakukan penawaran ke customer. Nah, nanti dari sini setelah visit, biasa mereka sekarang seperti di Simplydot itu ada proses check-in. Dari check-in ini nanti akan dilakukan penawaran barang, kemudian presentasi sales, terus juga melakukan penagihan ketika visit ke toko, ketika ada faktur yang jatuh tempo. Di proses ini nanti sales akan melakukan sales presentation di tahapan 5. Kalau di sini di sales presentation itu salesman akan melakukan penawaran, misalnya produk apa aja yang sedang promo nih, nanti akan diinfokan oleh salesman ke toko-toko kita. Terus misalnya ada produk apa yang sedang tren, atau pengenalan produk secara detail, di situ nanti masuknya dalam tahapan sales presentation. Di sales presentation ini biasa akan dilakukan product knowledge juga, misalnya ada produk yang baru, itu produk ini kelebihannya apa aja. Contoh misalnya ada produk kosmetik, kelebihannya ini misalnya kelebihannya bisa melakukan memutihkan kulit atau memberikan perlindungan ataupun yang lainnya. Misalnya untuk produk makanan, nanti di sales presentation ini sales akan knowledge juga perihal produk tersebut.
Nanti dari tahap ini selanjutnya yaitu salesman akan melakukan pencatatan orderan. Ketika ada orderan yang masuk, setelah itu mereka akan mengecek juga report stok yang masih ada di barang di di toko itu apa aja yang kosong ataupun yang lainnya. Terus berikutnya salesman juga ketika visit ke outlet itu wajib melakukan proses merchandising atau planogram. Di proses ini nanti salesman diwajibkan untuk mengecek proses produk tampilan display di toko apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, urutannya, posisinya, itu semua sudah ada standarisasinya biasanya dari prinsipal-prinsipalnya. Itu semua selesai, nanti salesman akan melakukan tutup atau pamit dari toko dan melanjutkan proses visit ke outlet berikutnya. Kurang lebih itu untuk proses BCP atau physical procedure dari seorang salesman. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh flow untuk taking order lewat SAP atau Salesforce Optimization. Ini saya ambil juga sedikit cuplikan contoh dari Simplydot. Jadi Simplydot nanti pada saat salesman visit ke toko, itu salesman akan melakukan pencatatan orderan. Kalau yang dulunya biasanya salesman itu mencatat secara manual, pencatatan di kertas, lalu nanti setelah selesai kunjungan sore dia akan balik ke toko, dari toko dia akan visit balik ke kantor. Nah, setelah balik ke kantor nanti salesman akan melakukan pencatatan orderan ke admin biasanya. Nah, proses itu akan kurang efektif dan efisien. Tapi dengan adanya SAP ini bisa membantu proses orderan ini jadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Ketika data sudah disinkron, itu akan masuk ke admin sehingga admin bisa mencicil persiapan barang yang sudah diorder toko dan juga harus dikirim ke customer. Contohnya di sini nanti pada saat salesman mencatat orderan, admin akan memproses. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu ada proses validasi orderan misalnya. Stok barang yang dimiliki distributor ada nggak yang di-request customer, ataupun secara misalnya toko itu melakukan pembelian secara kredit, apakah kredit limit yang diberikan oleh distributor ke toko tersebut masih cukup atau tidak. Ketika semua proses tahap itu sudah selesai, nanti akan diproses invoicing, lalu akan ada dorongan pick list pembuatan barang ke gudang. Nanti dari gudang atau warehouse akan menyiapkan proses pengiriman barang ke bagian ekspedisi. Nanti dari bagian ekspedisi akan melakukan pengiriman barang ke customer sesuai standar. Biasa dalam proses pengiriman barang juga, kita akan melakukan proses pengiriman sesuai dengan channel customer. Channel customer misalnya itu yang kita kenal ada yang namanya general trade, modern trade, atau GTMT ini memiliki standarisasi berbeda. Contoh yang berlaku di distributor saya itu untuk GT adalah 2x24 dan untuk modern trade itu 1x24. Barang harus sudah terkirim ke customer. Nah, terus nanti ketika barang dikirim ada proses penagihan juga untuk barang yang COD atau tunai, yaitu pada saat driver kita mengirimkan barang akan dilakukan juga proses penagihan. Barang dikirim, diterima, lalu nanti akan ada proses juga di Simplydot juga di sini sudah mengcover SAP-nya untuk penagihan secara collection dari driver. Setelah itu nanti pencatatan. Nah, di sini nanti bisa dibantu dengan tools atau teknologi yang baru yaitu dengan BI atau Business Intelligence. Di sini collection, tagihan, dan stok barang bisa lebih termonitor. Oke, nah lalu kita masuk ke pembahasan apakah yang menjadi tren distributor sekarang. Nah, tren distributor sekarang juga dunia distribusi terus bergerak. Proses yang sekarang berjalan itu dari distributor dulu yang lebih berjalan secara manual, mulai beralih ke digitalisasi. Dari digitalisasi ini kita mengenal sekarang istilah seperti e-commerce. Dulu kita untuk order harus tunggu salesman visit datang ke toko, tapi sekarang kita bisa melakukan self order sendiri lewat HP atau lewat online web atau lewat e-commerce lainnya. Beberapa e-commerce sekarang juga kan membuat platform, lalu mereka misalnya kita bisa order lewat Tokped, lewat Shopee ataupun lewat Bukalapak atau TikTok Shop juga sekarang ada, ataupun lewat platform lain. Mereka nanti akan membuka official store biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah resmi. Lalu nanti dari
Tren juga meningkatkan dari e-commerce ini juga bisa menambah penjualan menjadi lebih tinggi karena orderan bisa dilakukan dengan kapanpun dan dimanapun. Oke, lalu yang baru itu adalah tantangan untuk omnichannel. Omnichannel itu apa? Sekarang ada tren omnichannel itu jadi satu platform dengan multi platform untuk bisa mengarah ke satu proses untuk orderan baik itu secara online ataupun offline. Untuk detailnya nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Terus di sini juga distributor diwajibkan untuk memiliki strategic plan dalam pengiriman barang. Contoh sekarang kita pengiriman barang, ada yang sistemnya menggunakan ekspedisi kita, ataupun kita bisa bekerja sama dengan third party lain. Contoh misalnya kita bisa bekerja sama untuk pengiriman barang lewat pos, JNE, ataupun Tiki untuk barang-barang yang volume atau kubikalnya kecil. Itu bisa meningkatkan pengiriman secara lebih cepat dan efisien juga. Karena kalau misalnya ada orderannya kecil, tapi dikirim oleh mobil truk ataupun mobil box, itu kan secara biaya akan cukup costly atau cukup tinggi. Di sini juga distributor sekarang wajibkan untuk lebih berinovatif dalam menciptakan produk-produk seperti kita misalnya bekerja sama dengan pabrik juga atau dengan supplier untuk menciptakan misalnya makanan harus dulu bentuknya coklat, harus satu karton beli. Tapi di sini kita bisa membuat packagingnya lebih kecil sehingga produk tersebut juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Oke. Nah, di sini ada tren baru dalam distributor, yaitu saluran distribusi. Sekarang itu ada tren yang namanya multi-channel dan omni-channel. Apakah perbedaan multi-channel dan omni-channel di sini? Multi-channel di sini adalah tren yang fokus kepada satu channel pendistribusian produk. Misalnya secara offline khusus satu line aja. Contoh misalnya untuk KFC, dia jualan secara offline aja. Tapi sekarang juga dia kan, kalau dulu cuma berjualan secara offline di offline store. Tapi sekarang mereka juga bertransisi ke arah omnichannel, misalnya orderan bisa lewat PON, bisa lewat aplikasi, atau mereka juga bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, ataupun Gojek. Nah, untuk multi-channel ini banyak channel tapi mengarah pada satu customer. Lalu ada tren baru yang disebutkan dengan omnichannel. Omnichannel ini apa? Jadi seperti katanya ada kata omni, di sini berarti multi dan mengarah ke satu. Omnichannel ini adalah sebuah tren baru dalam penyaluran distribusi produk. Jadi kita bisa melakukan orderan lewat multi platform, baik itu yang ada toko yang berbentuk fisik, lewat mobile app, lewat sosmed. Sekarang kan misalnya tren kita bisa melakukan orderan lewat TikTok, lewat Shopee, ataupun lewat platform lainnya. Atau beberapa aplikasi juga sekarang bisa melakukan orderan lewat chatbot WA ataupun sistem lainnya. Di sini ada perbedaan, kalau multi-channel itu lebih mengarah spesifik ke dalam satu tren produk. Difokuskan untuk spesifikasi meningkatkan engagement dari si customer. Sedangkan omnichannel itu lebih berfokus pada peningkatan volume penjualan. Sehingga di sini ada sedikit perbedaan antara peralihan tren dari yang dulunya multi-channel sekarang mengarah ke omnichannel. Oke, lalu apakah yang menjadi tantangan dan peluang dari distributor? Nah, dari tantangan ini sendiri sebenarnya menciptakan sebuah peluang sendiri untuk menjadikan daya profit atau penjualan untuk si distributor ini sendiri. Tantangan pertama di sini adalah inflasi. Di sini kita mungkin tahu juga dalam beberapa bulan terakhir ini daya beli masyarakat ataupun daya penjualan itu mengalami penurunan atau inflasi. Nah, dari inflasi ini, sekarang customer akan lebih selektif dalam pemilihan produk. Contoh misalnya kalau dulu mau beli produk A, misalnya sabun, kita cuma mengenal sabun misalnya salah satu brand lah, Lifebuoy. Tapi sekarang brand-brand lain ada misalnya banyak, ada Dettol, ataupun nama-nama produk-produk lainnya. Sehingga di sini customer akan lebih selektif dalam pembelian suatu produk ataupun kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Lalu di sini juga distributor harus mampu berstrategik sendiri
sehingga barang orderan yang dilakukan oleh customer bisa dilakukan lewat multi platform. Contoh di sini ada pintu untuk masuk orderan, yaitu ada lewat SFA. SFA di sini salesman akan visit ke toko, itu pintu masuk orderan dari distributor, dari customer ke distributor lewat SFA. Lalu di sini juga pelanggan kita juga atau customer itu bisa melakukan self order atau order sendiri lewat aplikasi ataupun lewat web yang udah dibuat oleh si distributor ataupun principal untuk melakukan orderan. Lalu berikutnya juga masih ada pintu masuk orderan lewat telemarketer atau telemarketing yang telepon misalnya, Bapak Ibu masih ada orderan yang kosong atau tidak, barang sudah kosong bisa melakukan orderan, atau misalnya ketika ada promosi barang tertentu nanti dari telemarketer distributor akan melakukan komunikasi ke pelanggan-pelanggan sesuai dengan promo ataupun target-target yang sudah dituju. Biasanya distributor juga akan memiliki historical. Di situ misalnya ada barang yang udah kosong, toko ini biasa belinya setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali. Nanti dari situ bisa dianalitik untuk melakukan promosi lewat telepon. Lalu di sini juga distributor juga diwajibkan untuk membuka banyak titik untuk mengcover daerah-daerah misalnya daerah-daerah yang pelosok atau apa untuk melakukan pengiriman barang lebih cepat. Itu kita wajib membuka titik-titik seperti ada DC atau satellite branch, bisa per kecamatan, per kelurahan, dari yang dulunya mungkin satu kota hanya ada satu cabang, nanti di sini kita diwajibkan untuk membuka titik-titik yang lebih banyak sehingga bisa mengcover kebutuhan atau kebutuhan yang dibutuhkan customer lebih cepat dalam proses penyediaan barang dan pengiriman. Lalu distributor juga di sini diwajibkan untuk memelihara hubungan dengan customer sehingga dapat berjalan dengan baik. Lalu di sini juga distributor juga diwajibkan untuk melakukan pengembangan area-area baru, misalnya untuk area-area tertentu yang belum di-cover, di situ wajibkan untuk membuka NOO atau di NOO. Ini kita ada biasa yang bilangnya new open outlet atau penggarapan area baru yang belum tercover sebelumnya, itu dibuka oleh salesman kita, di knowledge, diedukasi perihal produk-produknya. Dari situ akan membuka peluang pangsa pasar baru. Oke, nah di sini beberapa tahun lalu kita sempat mengalami badai krisis COVID. Di sini semua bisnis rata-rata diuji untuk tetap bertahan. Contoh kemarin pada saat COVID-19, pada saat Pilpres atau apa, itu daya beli masyarakat menurun karena mereka akan lebih nice dalam memilih pembelian produk, lebih selektif dan juga lebih ketat. Nah, di sini distributor diwajibkan untuk bertahan. Tips dan trik apa aja yang kita lakukan? Sebuah distributor untuk bertahan, poin-poinnya salah satunya pertama itu menjaga kepercayaan dengan pelanggan. Di sini distributor wajib menjaga trust ataupun relation antara distributor dan pelanggan bisa terbentuk dan berjalan dengan baik sehingga ketika pelanggan memerlukan barang atau apa itu semua bisa berjalan dengan baik. Lalu distributor juga diwajibkan untuk menjaga cash flow air sehingga proses keuangan di sini bisa lebih efektif dan efisien. Di sini contoh misalnya air control, di sini kita memperkecil pembelian yang kredit dan lebih mengutamakan kepada COD misalnya. Atau kita perlu mereview kredit limit yang kita berikan ke sebuah toko itu apakah sudah tepat atau belum. Terus berikutnya dan juga sebuah distributor diwajibkan untuk menjaga buffer stok atau ketersediaan stok baik itu di distributor sendiri ataupun di pelanggan-pelanggan kita. Di sini pelanggan kita contoh misalnya ada toko-toko, ada grosir, warung ataupun apa, itu ketersediaan barang yang terutama barang-barang yang fast moving itu wajib terjaga hingga kita tidak mengalami loss sales ataupun hilang sales. Misalnya ketika ada pelanggan mencari barang ini itu wajib tersedia sehingga peluang bisnisnya tidak hilang. Oke. Terus di sini juga distributor nanti wajib lebih niche market yang tepat. Niche market ini apa artinya? Jadi kita lebih selektif dalam melakukan pemilihan produk
yang kita distribusikan sesuai dengan tren yang sedang ada di pasar sekarang. Terus lebih berinovasi dalam penjualan, dan juga tadi membangun relationship kepada customer dan distributor lebih terjalin dengan baik. Lalu kita juga memanfaatkan teknologi secara lebih efisien dan efektif. Contoh misalnya kita menggunakan platform yang omnichannel tadi untuk melakukan order ataupun untuk transformasi dalam hal-hal lain. Jadi dalam memanfaat teknologi nanti akan saya bahas detail di proses berikutnya apa aja yang bisa dilakukan oleh distributor dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu kita juga fokus pada layanan pelanggan sehingga customer bisa puas dan akan melakukan repeat order ataupun pembelian berikutnya kepada kita. Sini juga kita wajib juga melakukan pemantauan apakah salesman kita sudah bekerja dengan baik, apakah ekspedisi kita sudah melakukan pengiriman dengan baik, dengan cepat, tepat waktu. Di situ kita wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Contoh dari SF tadi, misalnya dari situ kita bisa melakukan pemantauan apakah salesman kita sudah mengcover area-area dengan baik, terus driver atau kendaraan kita sudah melakukan pengiriman sesuai dengan tepat waktu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk monitoring semua itu. Lalu sekarang tren juga ada mulai mengarah ke AI atau apa. Di sini misalnya kita bisa melakukan reminder atau notifikasi lewat WA ataupun lewat email atau lewat platform lainnya. Oke, di sini saya contohkan akan ada banyak tren yang berubah di dalam dunia reseller dan distribusi. Di sini poin-poinnya, contoh ada biaya-biaya yang lebih diefisienkan, yaitu bisa menggunakan software, lalu bisa menggunakan video monitoring, locker, terus di gudang juga sebuah distributor nanti bisa melakukan otomatisasi. Contoh misalnya dalam Opname kita bisa memanfaatkan NFC, RFID untuk melakukan Opname barang lebih cepat dan efektif. Di sini akan ada banyak peranan mulai dari artificial intelligence ataupun produk-produk yang bersifat IoT. Lalu yang akan banyak berubah juga nanti di bisnis B2B e-commerce, itu dari yang sebelumnya bisnis konvensional manual akan beralih semua ke digital. Ini contoh misalnya kita ilustrasikan barang yang kosong di area tertentu, nanti itu akan memberikan notifikasi langsung ke komputer bahwa barang di area ini udah kosong misalnya. Nanti wajib dilakukan orderan dari distributor ke prinsipal untuk mengisi kembali stok yang kosong di area ini. Lalu misalnya ada orderan dari toko juga nanti disiapkan di gudang, lalu barang mungkin nanti ke depannya akan ada tren, barang-barang di order disiapkan di gudang itu akan disiapkan oleh robot, di pick up ke dalam mobil, lalu dikirim ke ke pelanggan prosesnya. Kalau packaging, semua akan dilakukan semua otomatisasi lewat robot. Oke, nah di sini kita akan sharing sedikit juga perihal tren dan potensi bisnis FMCG di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Contoh di sini saya cuplik sedikit perihal potensi ekonomi dari Databook sumbernya. Di sini ada perbandingan peluangan potensi pasar dari Asia Tenggara di beberapa negara, perbandingan data tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Di sini misalnya ada peningkatan hampir rata-rata di 50%. Contoh di sini Indonesia memiliki market yang cukup tinggi. Ini misalnya di tahun 2021, market bisnis distributor ini untuk Indonesia digital ada di 70 miliar dolar, tapi di 2025 itu kita diprediksi akan melesat kurang lebih hampir 100% lebih di 146 miliar dolar. Jadi potensi pasar bisnis FMCG di sini juga memiliki potensi yang cukup besar. Nah, di sini kita dituntut tinggal cara kita untuk beradaptasi dengan tren bisnis yang ada sekarang untuk bisa mengikuti tren pasar. Nah, lalu di sini bisnis FMCG juga, contoh data di tahun 2023, saya cuplik dari Kompas, itu FMCG e-commerce, di sini memiliki valuasi pasar sekitar 57,6 triliun.
Di sini terbagi menjadi beberapa porsi, yaitu yang paling banyak di sini adalah beauty dan care. Nah, emang sekarang untuk bisnis kecantikan dan perawatan ini mengambil kontribusi di sini hampir 49%. Lalu berikutnya ada di beverage dan food, lalu ke kesehatan, dan juga mom and baby. Di Surya Donation sendiri juga di tempat saya bekerja sekarang, itu untuk kontribusi bisnis kosmetik emang cukup gede, karena sekarang mungkin orang lebih milih kosmetik daripada ke makanan. Lalu di berikutnya saya juga di sini cuplik data untuk valuasi potensi bisnis di e-commerce pada semester 1 di 2024. Ini sebesar 47,8 triliun rupiah. Sumber datanya ini adalah dari seperti Tokopedia, dari TikTok, dari Shopee. Dan di sini juga hampir sama seperti tadi. Valuasi kontribusi dari bisnis skincare dan beauty ini cukup malah meningkat dari 2003. Sehingga sekarang malah memberikan kontribusi sebesar 54%. Nah, jadi di sini potensi bisnis beauty dan care itu sepertinya dalam beberapa tahun ke depan juga akan terus berkembang karena dengan tren banyak brand dan juga banyak variasi harga mulai dari yang low, middle, dan juga sampai dengan yang high. Oke, nah di sini saya contohkan sedikit untuk bisnis berubah di tahun depan yang akan mengalami penurunan adalah di bisnis susu atau dairy food. Di sini saya cuplik sedikit untuk perkembangan bisnis food itu menurun karena apa? Ada sedikit penurunan karena sekarang beberapa makanan yang mengandung gula atau apa, regulasi dari pemerintahnya itu akan lebih ketat. Contoh dalam beberapa bulan yang lalu kita mungkin pernah dengar cerita ada anak-anak banyak yang cuci darah atau apa karena gula atau gagal ginjal itu disebabkan makanan yang banyak mengandung gula dan juga dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, di sini nanti pemerintah mungkin akan lebih strict atau lebih ketat dalam regulasi bisnis yang mengandung banyak gula. Ini contoh ada bisnis susu sedikit menurun dari bisnis susu minuman, terus susu UHT, yogurt, keju, kopi, dan juga beberapa bisnis lainnya. Akan ada sedikit pertumbuhan, tapi pertumbuhannya tidak sepesat pada beberapa tahun lalu. Misalnya dari 13 mungkin menurun ke 9, dan juga di 6 itu akan menurun ke 4. Ini akan ada sedikit penurunan tren dalam beberapa bisnis. Oke, nah di sini tadi kita bahas banyak bisnis-bisnis yang konvensional, tapi sekarang distributor juga diwajibkan untuk beradaptasi dengan bisnis lewat sosial media. Ini saya share sedikit perihal 5 tips apa aja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan lewat platform medsos. Pertama itu apa? Nah, pertama di sini kita wajib menentukan target atau tujuan kita, awareness kita itu apa. Jadi nanti kita bisa lebih spesifik dalam promosi, dalam iklan, untuk membangun brand awareness kita. Jadi terus untuk dari target penjualan juga kita bisa lebih spesifik, misalnya kita akan menargetkan market ini dalam sekian bulan, dalam sekian tahun akan ada pertumbuhan sekian persen. Di sini kita bisa menentukan tujuannya lebih spesifik, tidak blunder gitu. Lalu berikutnya kita diwajibkan untuk menentukan platform yang akan kita pilih, sehingga kita bisa lebih spesifik dalam menyiapkan iklan, baik itu dalam menyiapkan temanya, kontennya, ataupun dalam budgetnya tidak salah sasaran gitu di sini. Jadi di sini nanti platformnya lebih unik, target pangsa pasarnya siapa, misalnya kita akan menyiapkan kosmetik dengan target pangsa pasar remaja. Nanti di sini kita bisa menyiapkan iklan ataupun konten dalam penyampaian itu lebih. Lalu berikutnya, ini kita bisa menyiapkan konten yang berkualitas. Nah, contohnya konten berkualitas itu apa? Ini nanti misalnya kita bisa menyiapkan dari iklan yang lebih mudah dipahami, dari produk yang penyiapan secara bahasa, secara tata grafisnya bisa langsung dimengerti oleh market.
Di sini juga dari konten yang berkualitas. Di sini kita misalnya bisa menyewa lewat jasa agensi sosmed atau konsultan sosmed. Nanti di sini dari produk yang ingin kita distribusikan lewat sosmed ini promosinya bisa lebih tepat dan efektif. Lalu berikutnya di saran keempat itu kita wajib mengikuti tren. Produk yang ingin kita iklankan itu wajib mengikuti tren. Misalnya sekarang tren iklan lewat Instagram dan TikTok. Jadi kita bisa menyiapkan, kita bisa meng-hire atau bekerja sama dengan jasa influencer atau apa untuk memanfaatkan tren yang sedang hype gitu, yang sedang ngetren. Nanti dari produk yang ingin kita distribusikan di medsos itu bisa meningkatkan, diharapkan bisa meningkatkan penjualan dari brand yang ingin kita bangun. Terus di sini juga kita wajib untuk menyiapkan orang yang akan berinteraksi dengan audiens kita. Misalnya kita membuat akun di sosmed, itu nanti wajib ada admin yang mengelola, sehingga ketika ada orang yang ingin menanyakan tentang produk kita atau proses pembeliannya seperti apa, terus tentang detail produk itu manfaatnya apa aja, sesuai dengan yang diharapkan si pembeli atau tidak. Di sini kita bisa lebih berinteraksi dengan customer, sehingga customer juga akan lebih merasa di engagement oleh kita untuk produk yang ingin kita jual atau ingin kita targetkan. Oke. Nah, untuk dari saya kurang lebih mungkin seperti itu sharing yang bisa saya bagikan untuk tren distribusi dalam tren yang kemarin sudah ada, lalu tren yang akan ada ke depan dan yang sekarang sedang jalan. Oke, mungkin diharapkan bisa memberikan penambahan wawasan untuk teman-teman, dan mohon maaf kalau ada atau salah. Ya, saya kembalikan ke Bu Ade. Terima kasih. Wah, mantap banget, Pak. Mind blowing ya. Jadi banyak data yang disajikan sama Pak Billy ini yang membuka cakrawala berpikir kita nih, Pak. Tentunya netizen kita di sini sudah pada tepuk tangan, dan pastinya ada beberapa pertanyaan yang sudah tidak sabar untuk ditanyakan karena sudah ada sebagian peserta yang raise hand. Tapi mungkin izin Pak Billy, saya juga ingin introduce sedikit Simply Dots. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Karena mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah pernah kenal Simply Dots, tapi ada yang belum kenal gitu ya. Harus lebih mengenalkan, ada peribahasa, maka tidak mengenal tak sayang ya, Bu. Betul, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Bisnisnya Pak. Aduh, betul, Bu. Kalau gitu saya izin intro sedikit Simply Dots, Pak, sebelum kita nanti akan membuka Q&A. Dan juga sebenarnya udah banyak banget catatan dari saya, Pak Billy, yang bakal saya tanyain ke Pak Billy sebagai speaker kita hari ini. Jadi saya izin sedikit intro Simply Dots ya. Boleh, silakan, Bu. Thank you, Mas Pak Billy. Saya izin teman-teman, ini aman ya. Nanti mohon diinfo aman. Slide saya kelihatan. Maya, aman? Aman, Mbak Ade. Oke, kalau gitu saya izin untuk introduction sedikit, Bapak Ibu. Kami adalah software yang terintegrasi untuk solusi logistik, transportation, sales, and supply chain tentunya, dan cukup kompatibel digunakan oleh teman-teman distributor maupun prinsipal di Indonesia. Saat ini kami membantu lebih dari 500 perusahaan distributor ataupun prinsipal, kemudian lebih dari 200.000 SKU, 6.000 pengguna, dan 1 juta retailers plus ya. Kami membantu lebih banyak di FMCG, karena tadi prolognya Pak Billy banyakkan FMCG ya Pak ya, karena memang saat ini Simply Dots banyak ngebantu perusahaan FMCG di 60-70% ya klien kami itu ada FMCG, kemudian baru similar industri seperti personal care, kemudian ada building material, auto parts, dan lain-lainnya. Ini salah satu testimoni juga ya, dengan menggunakan Simply Dots, pekerjaan distributor jadi 2-4 kali lebih cepat, dan analisa bisnisnya membantu growing sekitar 16%. Ini adalah salah satu distributor ice cream ya yang cukup familiar kita. Ini adalah beberapa apps yang kami punya, mulai dari SFA, tadi Pak Billy ada mention tentang SFA ya, Salesforce Automation, aplikasi yang digunakan untuk monitoring sales. Kemudian ini beberapa fiturnya, saya run through dulu aja. Kami juga punya Simply Dots Supervision,
supervision ini untuk memaksimalkan teman-teman di lapangan, itu bisa kita monitoring secara real time. Bagaimana daily visit-nya, bagaimana CBP tadi ya Pak ya, CPB-nya, ya bagaimana daily call-nya, bagaimana revenue-nya, bagaimana BCP, Bu. ya? BCP, Basic Call Procedure Salesman. BCP, thank you Pak. Jadi ya BCP itu salesman visit, nyapa, tawarin barang. I see. Jadi BCP ya Pak ya. Jadi Betul. bagaimana flow BCP-nya, bagaimana hasil dari BCP-nya itu bisa dimonitoring langsung oleh si supervisor. Kemudian juga kita punya Simplidos Retail. Tadi Pak Billy juga menyampaikan bahwasannya ada tren omni-channel, kemudian multi-channel. Nah ini salah satu experience yang bisa kami tawarkan ke market, bahwa di Simplidos juga nggak perlu nunggu salesman datang untuk bisa order langsung outletnya, karena outletnya nanti bisa kita berikan aksesibilitas Simplidos Retail ini, dan ini bisa di white label. Kemudian kami punya juga salah satu mainan baru tanda kutip ya, aplikasi yang cukup baru di Simplidos namanya Delivery Route Optimization. Ini adalah aplikasi yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan pengiriman, karena tadi Pak Billy ada mention salah satu kunci utama distributor itu cost efisien. So teknologi adalah salah satu jawabannya mungkin ya, lewat Delivery Route Optimization ini kita bisa meng-reduce cost delivery sehingga si distributor bisa memaksimalkan margin dan juga sustainability bisnis. Nah, ini kami mengimplement machine learning yang akan membantu mengkalkulasi secara otomatis bagaimana rute-rute pengiriman yang efektif, sehingga yang biasanya mungkin butuh mobil 100, ternyata pakai engine ini cuma butuh 80 atau 85. So, kita bisa reduce cost dengan apps ini gitu untuk pengirimannya. Dan kami juga punya data consolidator atau smart portal. Ini buat Bapak Ibu pengusaha distributor yang punya multi cabang. Jadi nggak perlu repot lagi untuk mengkonsolidasi secara manual, karena Simplidos Smart Portal ini akan membantu mengkonsolidate all daily activity yang terjadi di lapangan, dari segi pengiriman, dari segi sales, productivity, dan lain-lain itu bisa kita konsol. Atau juga pun Bapak Ibu yang bergerak di bidang principal, memiliki multi distributor, ini juga kita bisa konsolidasi. Jadi daily basis itu ya, tarikan reportnya nggak mesti nunggu 28 hari, 30 hari, semua sudah bisa kita konsol dengan Smart Portal. Mungkin sedikit intro dari Simplidots itu Pak Billy, kita langsung saja sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah mulai banyak ini Pak, dan cukup menggelitik. Jadi saya coba izin satu ini Pak Billy dari saya dulu ya, agar tektokannya jadi lebih enak. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya sekarang trennya distributor tuh harus move on, nggak bisa lagi offline mulu nih, nggak bisa lagi nih cuma ngandelin salesman gitu. Tadi juga Pak Billy sertakan ada data dari Kompas ID ya kalau saya nggak salah, kontribusi industri yang paling banyak dibeli dari marketplace gitu. Yeah. Jadi all channel ya Pak Billy ya. Jadi sebenarnya pertanyaan simpelnya gini Pak Billy. Apakah distributor zaman now harus juga bisa jualan dan punya toko di online Pak, di multi channel Pak? Hybrid sih Bu kalau saya lihat. Jadi sekarang juga kan sebenarnya kita tidak omnichannel itu kita tidak menghilangkan fungsi salesman. Jadi fungsi salesman itu tetap ada, tapi lebih untuk ke relationship. Misalnya ketika ada promo, lebih menawarkan ke toko, bisa lewat WA atau visit. Terus bisa difungsikan juga untuk menggarap area-area yang belum tercover sebelumnya misalnya. Dulu daerah sini misalnya belum berkembang lah, tapi ternyata sekarang sudah mulai berkembang, banyak perumahan, kampus atau apa, salesman bisa datang, bisa membuka pangsa pasar di situ. Terus kalau tadi untuk toko perlu atau enggak? Toko perlu, tapi tidak wajib besar mungkin Bu. Kalau sekarang kita lebih, contoh lah dulu bisnis yang paling sukses ini adalah dalam penjualan HP Bu. Kita yang jadi dulu kiblat yang merubah bisnis penjualan HP, Xiaomi. Xiaomi tidak membanyak toko online offline karena toko offline itu akan lebih costly. Yep. Nah, terus dia akan lebih banyak memainkan margin yang lebih kecil, harga lebih murah, terus customer bisa dapat spesifikasi yang tinggi dengan harga yang murah, tapi offline store-nya tetap ada. Untuk apa? Fungsinya misalnya untuk display produk, mencoba produk, melihat physically-nya seperti apa sih, emang gambar atau videonya udah ada. Tapi kita pengen pegang juga kan produknya seperti apa. Oh ternyata bentuknya kayak gini,
digunakan jadi lebih ke customer experience-nya mungkin, Bu. Lalu yang sekarang perlu dibanyak itu lebih ke penyiapan titik-titik distribusi. Oke. Atau kita mengenalnya ada namanya satellite branch ataupun misalnya kayak subdistributornya. Itu dulu kita juga pernah dengan PNG, mereka mewajibkan adanya namanya satellite branch itu per kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu wajib ada titik sehingga nanti salesman visit ke situ, orderannya siapin, barang pengiriman bisa disiapin lebih cepat. Satu dari waktu pengiriman lebih cepat, terus dari biaya juga lebih efisien. Karena sekarang kan kita bisa chat atau apa ya, BBM lebih boros, waktu lebih lama, customer juga mungkin akan lebih boring karena kelamaan nunggu ya. Nah, kelebihan teknologi juga sekarang bisa digunakan untuk tracking. Misalnya kita ada orderan, itu kita bisa tahu lewat apps si orderannya itu udah dalam proses penyiapan, udah OTW atau belum. Dengan adanya apps itu kan contoh ada di simply.retail ya, kita ada order, terus kita bisa tahu orderannya udah disiapin, misalnya udah proses penyiapan di gudang, terus ada proses penyiapan ekspedisi, lagi OTW nih, estimasi misalnya bakal nyampe kapan, berapa hari lagi. Itu customer bisa lebih mantau dan lebih transparan. Terus dalam yang perlu kita ketahui juga sekarang dalam pembayaran mungkin ya dipermudah dengan adanya e-wallet atau apa, virtual account bank, lebih simpel. Jadi customer bisa milih pilihan lebih banyak gitu dalam penyiapan orderan yang bisa dilakukan ke distributor sendiri. Kayak seperti Siap. itu. Siap, Pak. Thank you. Clear banget. Anyway, ini udah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Mungkin saya bisa bantu bacakan langsung saja dari Pak Afif Al-Fahri, Pak. Siang, Pak. Berapa waktu optimal atau efektif yang dilakukan salesman FMCG untuk mengunjungi satu toko saat menjalankan BCP, Pak? BCP. Oke, ketika visit itu dulu sebenarnya kalau manual kita satu hari itu ditargetkan untuk 20 ataupun 25 toko. Nah, tapi sekarang dengan persaingan yang lebih ketat, itu kita perketat lagi bisa di 30 dalam satu hari. Tapi ya tergantung, di sini kita melihat dari kategori sales manager tersebut. Apakah dia kategorinya misalnya untuk yang GT atau MT. Kalau yang MT mungkin dia lebih banyak ke warung-warung atau pasar. Jadi pada saat misalnya datang ke pasar A, di situ kan banyak toko-tokonya. Dia misalnya jualannya lebih ke makanan ataupun minuman. Jadi pada saat dia visit ke dalam satu area, dia bisa langsung datang ke beberapa toko sekaligus menawarkan barang. Jadi secara target visit per harinya itu bisa cukup banyak. Ya kurang lebih di 20 atau 25. Karena pada saat visit target itu juga nggak semua toko akan efektif call ya atau melakukan pembelian. Ya. Efektif call kurang lebih ditargetkan dalam satu hari itu di 15 sih. EC 15 ya, Pak? Rata-rata ya? 15, betul. Kalau GT rata-rata spend-nya kalau untuk 20 sampai 25 toko 15 menit ya, Pak? 15 sampai 20 menit lah, Bu. Oke. Biasa yang bikin lama tuh kasihan ke salesman tuh ketika datang ke beberapa toko yang emang rame, grosir atau apa, yang masih di-handle ownernya ya harus nunggu dulu yang pemilik tokonya santai atau apa. Kalau yang cepat sih biasanya 15 menit. Dari situ juga kita bisa dengan SAP ini kan kita bisa melakukan review apakah rute yang udah disiapkan untuk salesman tersebut area coverage-nya cocok atau enggak. Misalnya udah kebanyakan atau masih bisa ditambah muatan. Kalau kebanyakan ya mungkin kita review dikurangin biar lebih efektif juga. Ya. Jadi izin menambahkan Pak Billy, kalau memang di Simply.dot sendiri kan di SFV-nya kita tuh punya report ya. Betul. Jadi average spend time-nya juga kita bisa evaluate ya. Jadi di toko time berapa lama? Benar, berapa lama rata-rata di toko tersebut. Ya. Kemudian apakah gamifikasi yang kita lakukan sudah benar? Biasanya kita set dulu di 20 titik, ternyata nggak achieve gitu ya. Kalau belum achieve, gimana caranya mau dinaikin gitu ya. 20 ditambahin jadi 22, 25 dan seterusnya. Jadi memang SFA ini sangat membantu ya, untuk kita bisa mengukur efektivitas dari BCP-nya kita. Ya, visit salesman misalnya satu hari, terus salesman itu kan punya yang disebut dengan register outlet.
Ya. Register outlet itu misalnya 1 bulan harus ada berapa register outlet si toko tersebut. Nah, nanti dari situ ada juga yang disebut dengan frekuensi kunjungan salesman. Jadi satu toko itu ada yang dikunjunginya misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Nanti di situ akan direview plan visitnya dia atau rencana kunjungan lah ya. Rencana kunjungannya dia itu udah pas atau belum. Kalau masih belum pas berarti perlu di review lagi, di strategik lagi. Ternyata dia ditarget misalnya 25 toko, tapi nggak sempat nih. Berarti harus dipecah lagi. Mungkin untuk area tersebut tidak bisa di-cover oleh 1 salesman, harus 2 salesman ditambah lagi. Itu nanti betul tugas dari si supervisor buat nge-review atau nge-briefing dari tim salesman-nya sendiri. Siap. Ini Bu. dapat jempol dari Pak Afif Al-Fahri. Thank you Pak, dapat Ya, thank you. jawabannya Moga-moga bisa jelas. menjawab ya, Af ya. Oke, buat teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau mau bertanya silakan kolom komentar masih kita buka. Kalau mau ada yang mau raise hand dan menanya langsung juga masih boleh. Sembari saya bertanya lagi ke Pak Billy. Pak, tadi Bapak ada sampaikan buffer stock. Ini buat saya sih agak sedikit penasaran ya, jujur Li. Karena dari beberapa klien yang kita temuin selalu ngobrolin tentang buffer stock. Alasannya karena tidak mau ada potential loss ataupun kita loss gitu. Pak Billy boleh cerita nggak berdasarkan dari historical Pak Billy selama ini menjalani bekerja di perusahaan distributor yang cukup legend ya gitu ya. Kira-kira identifikasi buffer stock ini berapa kali lipat dari demand Pak? Yang ideal menurut Pak Billy? Oke, standarisasi sih rata-rata average 1,5 kalinya, Bu. 1,5. Nah, itu juga kita klasifikasiin berbeda-beda. Misalnya untuk produk minuman mungkin harus 2 kali lipat, untuk produk kosmetik cukup 1,5, karena kalau produk kosmetik kan misalnya orang nggak mungkin ya ganti lipstick seminggu sekali kan, lebih lama juga cycle produknya gitu Bu. Nah biasanya itu akan ada namanya yang rumusnya namanya DOI atau Day of Inventory. Jadi setiap produk itu punya umur untuk buffer stoknya berapa kali, nanti akan dikalikan dengan average pembelian si toko, terus doi-nya juga berapa hari. Jadi akan ada yang namanya suggest order pada saat salesman visit ke toko tersebut. Nanti akan dihitungkan average pembelian si toko itu kurang lebih berapa, terus buffer stok standarisasi si produk ini juga dari pabrik berapa lama. Itu akan ada ada suggest biasanya udah dilakukan oleh pabrik atau prinsipal untuk produk ini buffer stoknya berapa lama. Biasa ada yang 45 hari, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari. Beda-beda sih, tergantung jenis produk yang dijualnya. Tergantung putarannya ya Pak ya? Betul, buffer stok itu sendiri juga kita ada 2, ada buffer stok di distributor sendiri atau buffer stok di toko atau di outlet kita lah, istilahnya di customer kita. Karena customer kita sih rata-rata bukan end user langsung, tapi lebih ke toko, warung, ya lebih ke situ sih Bu. Distributor ada kewajiban ngejaga buffer stok toko Pak? Buffer stok toko ada wajib, karena biasa juga nanti prinsipal sendiri akan ada proses kayak audit ke market atau apa, ketika barang kurang di satu titik misalnya, itu akan ngaruhin juga ke KPI, karena dari distributor sendiri juga punya KPI penjualan, KPI sell-in, KPI buffer stock untuk penilaian kelayakan si distributor tersebut untuk pegang satu brand biasanya. Oh gitu. Ya. Sih. Cukup lebih ketat sih sekarang. Bahkan salah satu prinsipal itu menargetkan penjualan harus 95%. Hah? 95% sebulan? Sebulan per bulan di review. Oh. Agak deg-degan ya Pak, tapi agak lumayan biasanya ketat juga. Itu tapi biasanya ini ya prinsipal-prinsipal yang top of mind ya atau yang market leader ya? Ya, yang lumayan market leader sih. Oke. Mereka cukup banyak juga main di risetnya ya. Ya, benar. Kalau nggak tadi datanya Pak Billy nggak banyak itu datanya. Pak Billy ini ada pertanyaan lagi tambahan. Pak Afif, silakan kalau memang mau bertanya kita juga buka, tapi ini saya bacakan lagi. Pak Billy, saya mau bertanya kembali, apabila kita menggunakan omnichannel, untuk stok sebaiknya dipisah antara platform online dengan platform offline dan tetap dijadikan satu, Pak. Jadi stoknya ini Pak, mau di mix online offline-nya atau dipisah-pisah, Pak?
biar aman menurut Pak Billy? Lebih aman sih dipisah, karena kalau stok online itu rata-rata putarannya kemungkinan bisa lebih cepat. Terus kalau stok offline kan akan apa namanya, gudangnya juga tergantung, kita perlu perhatikan gudang untuk online offline itu tercampur atau pisah. Kalau misalnya gudangnya gabung, itu bisa menggunakan satu konsep digabung nggak apa-apa. Terus platformnya juga yang kita pakai, apakah sama atau beda. Karena misalnya kita ada punya salesman, terus kita juga punya official store di e-commerce misalnya. Nah, di e-commerce itu kan belum tentu connect stoknya dengan sistem, misalnya kita pakai ERP lah, contoh Accurate lah ya. Ya, Nah, ada kemungkinan nggak si Accurate dengan Tokped atau dengan Shopee itu connect secara stoknya. Lebih bagus dipisah. Karena kalau stoknya rebut-rebutan, nanti ternyata customer pengen beli, tapi ternyata stok online itu udah kemakan sama stok offline, itu akan kecewa juga gitu ke customer kitanya. Lebih bagus di situ. Atau kita menyiapkan buffer, misalnya setiap hari kita review stok untuk online ini kira-kira punya average berapa. Nah, itu nanti kita akan berhubungan ke bahasan yang tadi, lari ke doi Bu. Nah, ke buffer stok itu misalnya untuk online rata-rata penjualan sehari 10, ya mungkin kita spend 20 lah. Di pas tutup hari kita review apakah stoknya masih mencukupi atau enggak. Kalau masih cukup, bisa kita abaikan dulu. Kalau udah kurang, nanti kita bikin transfer stok kan dari si offline ke stok yang untuk toko online. Kalau menurut saya kurang lebih sih biasanya seperti itu. dapat jempol lagi kita Pak Billy. Siap, thank you Pak Afri. Ya, kami masih membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya ke Pak Billy, tapi sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau nanya nih Pak, tadi ada banyak variabel yang menurut Pak Billy, ini kan kita ngomonginnya how to fight the giant ya, jadi biasanya ini kan gimana caranya kita sebagai pemain baru ingin tap in di industrinya, ataupun pemain lama yang pengen jalan bareng ataupun sedikit bersaing dengan market leader gitu ya Pak ya. Tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan dari segi distribusi. Pak Billy tadi salah satunya adalah gimana sih bisnis kita ini jadi sustain dan bagus gitu, bisa kita duplikasi dan terus-terusan untuk sampai buka satelit channel dan lain-lain gitu ya. Adalah salah satunya adalah AR control ya Pak. Jadi ini kayak memantau arus kas. Jadi gimana cash flow kita itu benar gitu ya Pak ya. Ya, karena sekarang aja tren beberapa distributor lain itu mewajibkan untuk COD. Karena ya ibaratnya kalau lagi susah putaran uang lagi lama, kita juga kan beli barang dari distributor, pembelian barang ke pabrik atau ke principal itu ada TOP juga. Ya. Terus dari distributor juga misalnya memberikan kredit ke toko-toko kita. Itu kan berarti kita kurang lebih harus punya modal putaran 2 kali lipat lah ya Bu ya. Ya. Untuk ngasih kredit ke toko, terus untuk kita juga bayar ke prinsipal beli barang kan. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti dari AR itu juga ya kita juga kan dari distributor juga wajib untuk ada biaya-biaya lain. Nah, dengan adanya AR yang sehat, ada edging putaran uang yang sehat, kita bisa fight gitu di situ. Karena kalau kita juga misalnya pada saat edgingnya macet, nah mungkin kita juga harus pinjam ke bank, nambah lagi bunga kan, itu akan lebih menambah berat biaya ke distributor sendiri gitu. Oke, thank you Pak Billy. Ini thank you, Bro. Biasanya kalau untuk AR itu rata-rata cycles-nya kalau FMCG berapa hari Pak? FMCG beda-beda. Kalau FMCG itu rata-rata intervalnya ada yang 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21, dan ada yang paling lama sih ada 30. Rata-rata sih paling lama di 30 lah. 30 itu termasuk 30 yang slow. itu udah cukup lama sih. Atau ada juga beberapa yang kayak bisnis misalnya ke distributor kertas itu lebih lama lagi, bisa 60 sampai 90 hari. Cuman ya itu cukup berat juga untuk distributornya sih. Kalau untuk putranya. Ya kalau untuk FMCG kayak makanan atau apa rata-rata di 14 sampai 30 sih. 14 sampai 30 ya. Betul.
Pak Billy, ini mungkin ada sebagian teman-teman yang masih baru juga untuk running bisnis distribusinya, tapi masih pengen juga kenalan sama banyak prinsipal, Pak. Di poinnya Pak Billy itu ada salah satunya adalah memilih niche pasar yang tepat, niche market yang tepat gitu ya. Niche market ya. Niche market yang tepat. Ini maksudnya gimana Pak? Apakah cara kita memilih produknya atau bagaimana kita nge-develop market ataupun area yang mau kita pilih Pak? Itu maksudnya gimana Pak Billy? Jadi distributor itu kan sebenarnya punya working capital modalnya, punya gudang, punya admin, punya salesman, dan juga punya ekspedisi ya untuk mendistribusikan. Ya. Nah, jadi niche market itu kita harus lihat juga mungkin dalam selektif memilih prinsipal yang kita pegang. Jangan sampai jong gitu, Bu. Nah, kita misalnya pegang prinsipal yang produknya agak susah laku nih. Nah, itu kemungkinan kita harus lebih selektif lah. Lebih bagus kan misalnya kita pegang prinsipal yang udah produknya terkenal, fast moving atau apa, itu akan lebih sehat ke distributornya sendiri. Atau ada beberapa juga contoh misalnya sekarang bisnis beauty and care ya. Ada beberapa brand juga yang kita pegang. Contoh di kita sekarang megang ke Skintific. Nah, itu dia prinsipal baru, tapi secara market kedepannya dia punya potensi yang cukup baik kita lihat. Secara strategik penjualannya, terus secara iklan marketingnya, produk-produk yang ditawarkan juga cukup baik. Terus mereka juga rajin juga aktif dalam event-event tertentu, jadi sponsor, jadi apa. Itu kan dari distributor bisa lihat bahwa emang nih prinsipal ini punya punya visi untuk maju ke depan. Ada juga kan mungkin yang prinsipal lama lah, yang jualan di bisnis apa, tapi dia ngerasa udah terlalu di comfort zone, jadi mereka nggak mau berinovasi gitu untuk meningkatkan penjualan. Mereka udah terlalu ngerasa nyaman di produknya, ya mentang-mentang udah laku atau apa. Tetap kan harus ngikuti tren ya, kalau nggak ya pasti nanti kesalip sama prinsipal atau kompetitor baru. Karena sekarang kita kalau pengen punya bisnis, contoh skincare atau apa, cukup mudah sih. Kita ke China punya modal sekian, tinggal bisa ngelabel sendiri, mau merek sendiri, itu tidak menutup kemungkinan. Karena sekarang pangsa pasarnya itu udah makin sempit ya. Terus kemudahan kita dalam menciptakan satu produk atau apa lebih mudah gitu. Ya. Oke, berarti poinnya adalah kita tuh harus benar-benar mencari partner yang punya visi ya Pak ke depannya. Walaupun dia brand baru, tapi punya visi gitu dan punya langkah-langkah pastinya sehingga kita juga sebagai partner distributornya lebih confidence untuk nge-push ke market gitu ya. Betul. I see. Itu ya buat teman-teman yang masih baru, masih baru di distribusi, ini langsung dari Legend karena Pak Billy juga bawa banyak prinsipal kosmetik ya Pak ya. Itu nggak apa-apa dari Bu. Nggak apa-apa sih, karena mereka juga udah tahu pangsa pasarnya agak beda-beda juga sih. Kayak contoh brand A misalnya emang dia pangsa pasarnya untuk ibu-ibu lah. Ada juga yang pangsa pasarnya untuk teenager atau apa. Itu sedikit berbeda juga sih. Oke. Pak Billy, kita mesti tahu nggak sih Pak Billy sebagai distributor tuh kita mesti tahu nggak sih ini segmen-segmen atau produk kita ini kekuatannya ada di mana? Pasti. Kita bisa nge-push kemana gitu Pak? Pasti, karena salesman sendiri juga kan dipisah. Ada yang salesman khusus general trade, ada yang modern trade, atau dikira juga ada istilah namanya salesman eksklusif, ada yang salesman mix. Kalau salesman eksklusif biasanya dia cuma bawa satu produk muatan brand pada saat nawarin ke pasar. Terus ada juga yang salesman mix. Kalau salesman mix biasanya dia bawa beberapa brand tapi sejenis. Misalnya dia bawa bisnis RTD atau minuman, ada kosmetik dia juga bawa, tapi dari beberapa pabrikan. Itu untuk ngurangin biaya biar muatannya cukup lah Bu istilahnya, untuk ngurangi biaya ngebayar si salesman tersebut untuk jalan. Oke, menarik. Gitu. Pak, tadi kita ngomongin marketing udah nih Pak, ngomongin cari partner ya, itu kan bagian dari marketing ya. Kemudian operation tadi ada stok, kemudian ada cost to serve ya, biaya-biaya yang harus ditekan dan lain-lain gitu ya. Terus kita udah ngebahas sepil sedikit tentang teknologi. Gitu. Pak Billy tadi udah sepil juga ya SFA ya. Ini kan boleh saya mention ya Pak ya. Pak Billy adalah salah satu kliennya Simply Dots juga. Anyway mulai dari udah lama banget kayaknya udah
5 tahun, 4 tahun kali ada ya, Pak ya? Ada kayaknya 5 tahun, 4 tahun. Dari awal-awal Simply berdiri ya? Wah, luar biasa. Thank you so much untuk kepercayaannya, Pak Billy. Sama-sama, Bu. Boleh dong, Pak, di-spill ini seberapa berpengaruh teknologi itu membawa impact terhadap operational distribution dan juga pertumbuhan dari bisnis, Pak? Oke, jadi secara teknologi itu XFA terutama lebih mempermudah dalam penyiapan orderan. Kalau dulu kita kan untuk nunggu salesman pulang, wajib di nunggu dulu salesman, nanti orderan yang dicatat lewat kertas gitu, nanti dari admin kita akan dicatat ulang, di input masuk ke dalam komputer ya. Nah, kalau SFA itu bisa lebih real time, ketika salesman udah dapat 1-2 orderan, dia sinkron akan masuk ke cloud. Nah, nanti dari cloud admin kita akan ngeproses untuk orderan itu disiapkan, terus nanti didorong ke gudang untuk penyiapan pick list. Ekspedisi juga penyiapannya nanti bisa lebih cepat barang terdelivery. Itu satu, dari kepuasan pelanggan akan lebih meningkat ya, karena barang yang disiapin bisa lebih cepat. Terus dari efisiensi biaya juga bisa lebih cepat. Misalnya kalau dulu menunggu salesman sore pulang, orang kan mungkin salesman, contoh lah, salesman pulang jam 4, terus proses orderan 1 jam, 2 jam, nanti nyiapin lagi ke gudang, itu kan akan lebih makan waktu ya, Bu ya. Jadi dari situ biaya akan makin gede, akan ada lembur atau apa, terus pengiriman juga lebih lama, di gudang harus nyiapin barang, di ekspedisi juga nanti penyiapin barang. Kalau bisa disiapin di hari yang sama, admin kita juga secara ini akan lebih senang karena pulang bisa lebih awal, nggak terlalu banyak lembur, terus ke perusahaan juga secara unsur biaya bisa lebih hemat, karena orang nggak banyak admin yang lembur, ekspedisi juga bisa lebih cepat, nggak banyak lembur juga untuk nyiapin barang, terus penyiapan barang di ke toko juga bisa lebih cepat, nggak macet, nunggu, itu akan lebih nge-speed up ke efisiensi biaya di segi admin, di segi ekspedisi, dan juga salesman juga bisa lebih dari teknologi ini si salesman juga bisa lebih mudah karena di aplikasi itu kan kita bisa lihat misalnya ternyata produk apa aja nih yang lagi promo pada saat visit ke toko. Oh ya ternyata produk A, B, C nih sedang promo, bisa kita tawarin ke ke toko, sehingga toko oh ya mungkin lagi ada promo nih untuk pembelian minuman ini, ternyata lagi promo, yang asalnya mau pesan 1 karton bisa meningkat nambah jadi 2 karton. Orderan kan meningkat juga secara volume sales-nya. Terus dari mapping juga secara peripotan, kita bisa tahu misalnya, tadi kan contoh produk ini udah terjual ke toko A, B, C. Nanti dari situ kita bisa tahu produk ini sudah tersebar ke toko mana aja. Itu juga akan lebih puas lagi ke ke prinsip kita bahwa produknya sudah tersebar ke area A, B, C, sudah merata misalnya. Nah, terus kalau kita juga mau melakukan campaign atau promo, kita bisa tahu, nah produk ini agak slow nih, kita bisa melakukan promo apa untuk nge-booster penjualannya. Itu kita bisa analisis kan dari penjualannya, oh ternyata segmen toko ini untuk produk ini agak lesu nih untuk biasanya untuk ada juga seasonal, deket contoh lah bulan depan nih atau beberapa bulan ke depan, kita pegang juga produk coklat. Nah, kayak misalnya coklat nih akan meningkat, dari situ kan kita bisa pelajari juga tren pasarnya yang akan meningkat apa. Atau kita juga ada nih contoh minuman kesehatan, kayak Adem Sari. Nah itu biasanya musim-musim dekat hujan, orang kan lebih sering flu atau apa, butuh vitamin C, Bu. Dari situ kita bisa tahu juga historikalnya, oh ini berarti nanti distributor juga perlu ngorder lebih banyak nih ke pabrik, sehingga nggak ada loss sales gitu. Terus dari segi teknologi yang lainnya juga, sekarang juga kita mulai merambah, nyobain ke omnichannel tadi. Nanti mungkin juga kita juga akan ada satu divisi khusus yang lebih ke online, ke e-commerce gitu. Jadi dari situ online orderan juga bisa masuk ke kita, bisa ningkatin penjualan, terus dari biaya juga lebih kecil karena kita nggak perlu lebih banyak salesman ataupun lebih banyak waktu untuk di jalan untuk menawarkan produk atau apa.
Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Wah, aku beneran penasaran sama si omnichannel ini. Beneran penasaran. Kalau distribution as usual ya kita punya hal-hal yang tadi Pak Billy sampaikan itu jadi insight dan jadi refreshment buat kita semua. Tapi kalau Omni ini menarik banget. Kalau di online itu kan biasanya cenderung punya customer itu punya behavior belanjanya nggak di atas 250.000 ya Pak. Ini aku baca data 2 tahun yang lalu. Betul. Nggak tahu kalau udah berubah sekarang ya. Nah, kira-kira menurut Pak Billy apakah ini masuk gitu loh budgetnya kalau kita serve belanja-belanja kecil di online ini atau memang harus ada buat khusus pembelian khusus toko atau ini distributor yang harus minimum pembelian sekian gitu Pak Billy? Ada paketnya atau gimana biasanya Pak? Ada sih di kita juga sekarang. Sebelumnya orderan kecil dipakai, tapi sekarang di kita juga minimum order di 150.000. Karena apa? Karena biaya juga sekarang kan toko yang beli ke kita nggak kenain charge untuk biaya pengiriman ya Bu ya. Oh, free of charge? Free of charge biayanya. Nah, makanya dari situ kita juga hitung juga kira-kira minimum order yang kita receive tuh di angka berapa sih. Nah, kurang lebih di angka 150.000 itu masih bisa lah. Jadi mungkin ada orderan yang di atas itu, jadi nanti sistemnya kita subsidi silang lah Bu. Misalnya ada yang jaraknya jauh, belinya sedikit, tapi kan tetap pelanggan kita akan tetap layanin. Layanannya sama semua lah, yang belinya berapa, kita layanin secara sama rata. Pak, Karena gimana Pak? Karena gimana Pak? Ini saya jadi penasaran banget beneran. Karena ada ini juga jenis produk juga macam-macam Bu. Ya. Ada yang bentuknya kecil, ya. Mahal. Benar. Itu kan satu mobil, ya kita berarti kita masuk ke arah pendistribusian volume di mobil Bu. Nah di mobil itu kan misalnya satu mobil box itu muatnya harusnya standarnya misalnya 200 juta. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak kirim snack atau ciki Bu, itu kan bulky. Ya, benar. Satu mobil itu paling cuma 8 juta, 10 juta, atau bentuknya Pampers atau apa yang lebih ke banyak kemasan itu banyak anginnya lah Bu, packagingnya gede. Beda lagi dengan obat. Karena kita juga mendistribusikan beberapa brand obat. Obat itu satu box juga kecil, mungkin harganya ada yang bisa sampai 10 juta, 20 juta, seukuran satu slok rokok juga gitu. Beda lagi kalau ibu misalnya beli kita juga ada kayak FKS atau ada Taro tuh besar kan. Nah, ini kan makan volume gitu. Nah, itu juga beda-beda. Cuman berdasarkan hasil analisis kita ukur kurang lebih di angka berapa minimum order yang mencukupi lah. Ya, di angka 150-an. Sebenarnya kita 150.000. Cita-cita sih bagusnya di 250. Cuman kita trial dulu lah. Karena ya kasihan juga takutnya ada beberapa toko yang emang perlu adaptasi juga. Terus sekarang juga kan ya ada inflasi juga lah di Indonesia ya. Penjualan sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Justru kita lebih bagus dulu pas COVID sih, penjualan lebih meningkat daripada tren sekarang. Lebih konsumtif ya Pak, orang-orang minum orang lebih banyak mager Bu jadinya. Pak Billy, berarti itu dikirimnya pakai logistik internal ya? Nggak pakai ya, logistik internal. Nanti dari logistik kita itu akan ada area kirim. Jadi sebuah distributor itu akan punya 3 area. Pertama ada area kirim, area collection, dan juga area sales. Nah, 3 area ini akan related. Misalnya area A akan didatengin sama si mobil ini hari apa, frekuensinya tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Terus ditagih juga frekuensinya tiap hari apa juga. Nah, itu udah dirancang sedemikian rupa. Jadi ketika salesman datang ke toko juga bisa sekalian nawarin barang, terus bisa sekalian nagih juga faktur-faktur yang udah jatuh tempo ketika toko tersebut beli kredit. Terus nanti juga pengiriman juga kan diefektifkan. Misalnya area ini akan dilakukan pengiriman setiap hari Senin. Dan nanti orderan-orderan yang datang dari toko itu di hari apa udah diorder, nanti dikirim di hari yang udah ditentukan. Jadi pengiriman juga yang tadi sedikit ada korelasi dengan bahasan Ibu lah masuk ke route optimize juga. Nah, itu route optimize bisa dikirim di hari itu. Jadi kita lewat ngirim barang ke toko itu di hari itu nggak ibaratnya udah diperhitungkan secara volumenya udah cukup gitu. Terus rayonisasinya juga udah pas. Nanti akan ada perhitungan sih. Nah, lebih bagus lagi tadi kalau kita sambil jalanin route optimize ya.
Jadi masukin barang, misalnya udah terhitung yang sebelumnya butuh 20 mobil, ternyata bisa lebih efektif jadi 18 mobil. Ya. Tahu kita juga sekarang ada uji trial juga, kita kerjasama dengan third party lain. Jadi barangnya pakai lewat third party itu, nanti dari kita akan nyiapin barang, masuk ke mobil mereka, rutenya kemana aja, di mereka yang akan ngedelivery. Itu akan lebih efektif juga secara biaya ke distributor. Karena distributor kan modalnya nggak perlu terlalu besar gitu, nggak harus nyiapin duit buat beli mobil. Nah, kurang lebih kan yang perlu dipersiapkan nanti lebih lari ke administrasi, ke salesman, ke gudangnya. Bisa lebih low di mobil gitu, Bu. Betul. Kurang lebih gitu sih. Oh, ini mind blowing sih, Pak. Mungkin belum banyak teman-teman distributor yang udah mulai move on ke Omni, yang ke multi channel juga ya, Pak ya. Tapi kalau boleh satu lagi, ini sebelum saya tutup pertanyaan dari netizen, sepertinya baru Pak Afif aja nih yang paling efektif paling interaktif ya. Tapi anyway, ini saya sebenarnya punya kejutan buat teman-teman yang ikutan online. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti pertanyaan terbaiknya akan kita berikan bingkisan nih dari teman-teman marketingnya Simply Dots, ada voucher sama goodie bag gitu ya. Jadi sepertinya Pak Afif ini the one and only yang bakalan menang ya kalau memang tidak ada pertanyaan dari netizen. Pak Afif nih kayaknya, Bu. Pak Afif sepertinya mewakili pertanyaan netizen sejauh ini. Pak Billy, kita masih nunggu sekitar 1-2 menitan lagi kalau memang ada pertanyaan. Boleh, tapi nanti teman-teman kalau ada yang penasaran juga sama Simply Dots, ya tadi Pak Billy beberapa kali mention SFA-nya kita, road automation-nya kita. Kalau mau informasi lebih details lagi, boleh di sini teman-teman sales saya juga pada join. Ada Dorlan, ada Laura, sama Gusti. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan WA langsung ke teman-teman sales saya yang ada di sini. Anyway, Pak, terakhir, the last but not least, Pak Billy, karena tadi kita experience-nya kan distributor zaman dulu sama distributor zaman sekarang itu udah beda banget ya, Pak ya. Mindset-nya juga udah beda, challenging-nya juga udah beda, challenge-nya juga beda. Terus kita mau pakai mau ngehajar giant ini dengan cara apa? Kalau yang saya pernah pelajarin dan ketahui itu ada 3 tren ya, yang kita bisa sebagai pemain itu ya, kita sebagai mindsetter atau orang yang ngubah mindset market, atau kita sebagai maverick ya, maverick ini yang menciptakan produk-produk yang cukup inovatif, nyentrik lah, agak anti mainstream ya, Bu. Anti mainstream gitu ya, yang bisa ngedisrupt marketnya, tapi akhirnya orang jadi FOMO gitu ya. Atau ada yang crossover ya, ini yang bermain dengan cross kategori, misalnya kayak co-branding, co-collaboration, dan lain-lain. Nah, tadi kenapa saya ngulik terus nih Pak terkait dengan Omni ya, karena Omni ini sebenarnya Omni emang trennya bakal lari ke situ semua sih, Bu, kayaknya. Bakalan ya? Iya, udah mulai beralih sih kalau saya lihat ya. Sudah mulai ya Pak ya? Karena memang kalau orang-orang branding mungkin udah cukup familiar sama omnichannel ya, tapi kalau orang-orang sales operation Pak, nah ini mungkin dari Suryo Donasin, Pak Billy menjadi salah satu ini Pak, mindsetter-nya nih buat distributor nih, gitu kan. Sedang kita coba juga ke arah itu. Siap. Boleh di-spill nggak Pak? Omnichannel juga sebenarnya kan masih belum stable ya, Bu ya. Ya. Seperti apa gitu konsep yang efektifnya, efisiennya. Nah, jadi dari si Omni ini juga masih mencari polanya lah yang pas itu seperti apa sih. Masih agak, kan dia lari ke CRM, lari ke mana. Cukup masih banyak pengembangan gitu, Bu. Siap Pak Billy. Nanti boleh di-spill ke kita next event, kira-kira hasil dari eksplorasi Omni Way-nya Pak Billy ini menghasilkan berapa persen revenue, Pak, itu akan jadi insight yang luar biasa buat kita semua yang hadir hari ini, Pak Billy. Anyway, kita sudah tiba di penghujung nih, Pak Billy, di penghujung acara kita hari ini. Diskusinya luar biasa, saya belajar banyak, catatan saya lebih dari 6 lembar. Pak Billy, ini tandanya banyak ilmu yang saya pelajari, mudah-mudahan juga buat teman-teman lainnya juga bisa mendapatkan wawasan atau at least insight baru ya Pak Billy ya. Tadi ada perkembangan tren, data mendukung. Industri yang akan hot menurut Pak Billy di 2025 Pak, industri yang akan hot, tadi udah ada yang lainnya. 2025 itu akan ada tadi apa? Momen baby ya?
mom and baby kurang sih Bu, akan menurun karena kemarin beberapa kasus juga ada beberapa bedak powder juga kan ya dianggap berbahaya itu bahkan beberapa principal atau cabut produknya kan ditarik dari pasar. Kalau prediksi saya lebih ke makanan, terus ke yang tadi skin, beauty and care ya Bu ya. Itu akan cukup tren, terus ke RTD juga mulai banyak sama ke vitamin sih Bu. Karena orang sekarang lebih mulai sadar ke kesehatan, cari makanan atau apa yang lebih ke arah sehat ya Bu ya. Terus bisnis juga yang tren lebih ke online sih. Online way ya. Mau nggak mau kita memaksakan diri ke arah sana ya Pak Billy. Iya. Dieksplorasi ke arah sana gitu ya. Kurang lebih di kita juga kan TikTok aja berani ngakuisisi Tokopedia ya Bu ya. Iya, aku juga pelanggan setia TikTok Shop. Lebih murah secara harga. Pak Billy, terima kasih banyak buat hari itunya. Terima kasih Kami juga, Bu. belajar banyak dari Pak Billy. Sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga buat teman-teman yang sudah join hari ini. Kita ada feedback, mungkin boleh dikirim linknya. Nanti buat feedback dari hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini boleh kasih saran, masukan buat tim Simply Dots agar bisa lebih mengemas event lebih menarik lagi, sehingga kami bisa menjadi salah satu partner Bapak Ibu yang menemani Bapak Ibu juga bukan cuma tentang teknologinya, tapi knowledge, insight, dan juga mungkin bahkan konsultasi di belakang hari yang kira-kiranya bisa support dan membantu perkembangan bisnis Bapak Ibu yang hadir di sini. Tentunya bagi dua peserta yang melakukan submission feedback untuk ngisi form feedback, kemudian akan dipilih sama tim kami 2 orang yang beruntung, bukan yang terbaik, tapi yang beruntung akan mendapatkan bingkisan menarik dari Simply Dots. Dan tentunya ada hal juga yang ingin saya sampaikan, peserta paling interaktif juga akan mendapatkan bingkisan plus nih, plus voucher 500.000 subscription Simply Dots untuk new tenant kita berikan kepada langsung aja ya, dimenangkan oleh Bapak Apip. Bapak Apip, the one and only Bapak Afif Al-Fakri. Ya, sepertinya saya tahu Pak Afif dari mana, dan tadi videonya juga kayaknya di looping di awal company-nya. So, Pak Afif nanti kalau ada ekspansi ataupun new tenant dari company-nya Pak Afif ataupun dari teman-teman distributor yang mau coba explore Simply Dots boleh digunakan. Expiry date-nya masih sampai bulan Maret 2025, jadi boleh digunakan. Nanti akan di-follow up dari tim CSA kami untuk vouchers-nya ya. Pak Afif, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang membuat diskusi ini jadi semakin menarik. So, Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, boleh nggak ya pada open cam saya pengen screenshot untuk di upload di sosmednya kita, bahwasannya hari ini lagi ada silaturahmi kecil-kecilan antara gengnya Simply Dots sama gengnya distributor, dan ada suhu kita yang lagi turun gunung. Kita boleh boleh foto bareng mungkin, kalau ada yang berkenan untuk on cam kami persilahkan ya. Kalaupun tidak ada, tidak masalah, kita cukup smile dari jauh. Tapi Pak Billy boleh nggak gini Pak Billy? Ini cheers, ini tuh kayak corporate value-nya Simply Dots, cheers gitu Pak. Ini love, cheers, satu juga boleh. Atau juga boleh kayak gitu sebelah sini ya. Oke, Maya mungkin bisa dibantu. Oh, Pak Afif, thank you udah open cam. Thank you so much Pak Halo Pak Afif. Aku izin unpin dulu ya Mbak Ade dan Pak Billy ya kalau. Ya, silakan Bu. Biar terlihat banyak ini yang. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Mari kawan-kawan yang lain yang berkenan untuk on cam. Oke, silakan Maya. Ya, langsung ya. Ya. Gimana nih gayanya, gaya bebas? Oh, gaya cheers langsung ya. Oke. Yo, 1, 2, cheers. Ya, lagi. Sebentar. Oke, terima kasih Maya. Terima kasih Bapak yang sudah ikutan cheers.
Ya, ini adalah value dari Simply Dots ya untuk menciptakan kolaboratif core value lah intinya ya, ada integrity dan lain-lain yang disusun sama tim PNC kami yang menjadi value dasar kami untuk menservis Bapak Ibu sebagai klien ataupun calon klien kami. Pak Afif sekali lagi congratulations ya udah dapat voucher ya, mudah-mudahan nanti bisa ini dipakai untuk subscription baru Pak. Selamat Pak Afif. Selamat Pak Afif. Sekali lagi Bapak Ibu, saya Ade Sasma mewakili tim Simply Dots yang bertugas hari ini mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan atensinya, dan juga terkhusus buat Pak Billy yang sudah meluangkan waktu insight ilmu. Terima kasih untuk kepercayaannya juga. Pak, semoga menjadi berkah ya Pak, keilmuannya Bu. buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami undur pamit, apabila ada kekurangan dalam acara kali ini kami mohon maaf, dan sampai ketemu di acara-acara berikutnya, insight-insight berikutnya bersama Simply Dots. Semua ada caranya, distributor Go Digital. Terima kasih banyak, selamat sore, have a good day. Terima kasih semua. Thank you waktunya Bu. Thank you. Kita undur pamit ya. Mungkin bisa diulang videonya sebelum close. Silahkan. Thank you teman-teman. Ya, thank you semua. Sore. Sore Pak Billy, thank you.